jumlah keseluruhan dari objek yang akan diteliti, yang akan dijadikan sebuah kajian penelitian. Itu yang disebut dengan populasi data. Jika memang dirimulah telah rusukku, kau akan kembali pada tubuh ini. Ku akan tua dan mati dalam pelukmu. Untukmu seluruh nafas ini. Awas nanti jatuh cinta kepada diriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May come back to channel DR Kusi MPD. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dukungannya jangan lupa subscribe, Like, comment, share. jangan lupa share juga ya. Tekan tombol loncengnya. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkuliahan hari ini, yakni perkuliahan terakhir di semester genap, kita akan membahas tentang populasi data, sekaligus join dengan mahasiswa-mahasiswi di dalam mempresentasikan sebagai tugas kuliahnya. Tonton video ini sampai habis, jangan di-skip supaya memahami tentang populasi data di mata kuliah statistik pendidikan. Itu langsung kita ke materi. Cek cus. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di perkuliahan yang terakhir ini secara formal, tetapi secara non formal kita tetap bisa komunikasi lewat channel YouTube ini untuk memahami secara detail tentang penelitian, khususnya bagaimana seorang peneliti bisa mengambil data populasi dengan sempurna dan akurat guna untuk menyelesaikan tugas akhirnya, membuat karya ilmiah berupa skripsi, tesis, dan juga disertasi sesuai dengan seratannya. Populasi adalah jumlah keseluruhan dari data penelitian. Contoh, seorang peneliti ingin meneliti prestasi siswa di Madrasah Aliyah Negeri 1 Siak, maka dia ambil populasinya, jumlah keseluruhan siswa-siswinya ada berapa. Kalau di situ jumlah siswa-siswinya 400, maka itulah yang disebut populasi data, jumlah dari keseluruhan yang akan dijadikan objek penelitian oleh peneliti. Untuk jenis-jenisnya kita dengarkan presentasi dari mahasiswi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Anita, program studi pendidikan agama Islam kelas 4C, dengan nomor induk mahasiswa 12 14 19 18 58.
Dalam kesempatan ini, melalui video pembelajaran daring ini, saya akan menjelaskan pada mata kuliah Statistik Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Iwan Agus Supriyono MPD. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi pada bab 4 yang berjudul populasi data. Sebelum kita bahas mengenai populasi data, kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari populasi. Baiklah, dalam pengertian populasi sendiri, banyak para ahli yang berargumen tentang pengertian dari populasi. Dalam kerangka penelitian, terutama sekali penelitian kuantitatif, populasi merupakan salah satu hal yang esensial dan perlu mendapat perhatian dengan sesama apabila peneliti ingin menyimpulkan suatu hasil yang dapat dipercaya dan tepat guna untuk daerah atau objek penelitiannya. Salah satu para ahli yang mengemukakan pengertian dari populasi yaitu ada Sachs 1978 yang menyatakan bahwa populasi adalah keseluruhan manusia yang terdapat dalam area yang telah ditetapkan. Sedangkan Krugman mengemukakan bahwa populasi atau target populasi adalah kelompok dari mana peneliti mengumpulkan informasi dan kepada siapa kesimpulan akan digambarkan. Nah, dari pendapat para ahli dapat kita simpulkan pengertian dari populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek, subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi di sini dapat kita ketahui populasi itu bukan hanya orang, namun juga benda alam yang ada di bumi, dan juga populasi itu bukan hanya objek atau subjeknya, tetapi juga mencangkup di dalam karakteristik dan juga sifat di dalam objek dan subjek tersebut. Menurut Muri, secara umum dapat dikatakan beberapa karakteristik populasi adalah: yang pertama adalah merupakan keseluruhan dari unit analisis sesuai dengan informasi yang akan digunakan. Yang kedua dapat berupa manusia atau individu, hewan, tumbuh-tumbuhan, benda-benda atau objek maupun kejadian-kejadian yang terdapat dalam suatu area atau daerah tertentu yang telah ditetapkan. Yang ketiga merupakan batas-batas yang mempunyai sifat-sifat tertentu yang memungkinkan peneliti menarik kesimpulan dari keadaan itu. Yang terakhir, memberikan pedoman kepada apa atau siapa hasil penelitian itu dapat digeneralisasikan. Baik, kita masuk ke dalam poin jenis-jenis populasi. Populasi berdasarkan atas jumlah dibedakan menjadi dua. Yang pertama, populasi terbatas, yaitu objek penelitian yang dapat dihitung seperti luas area sawah, jumlah ternak, jumlah murid, dan jumlah mahasiswa. Nah, populasi terbatas ini objek penelitian yang dapat dihitung. Yang kedua ada populasi tidak terbatas. Kebalikan dari populasi terbatas, populasi tidak terbatas yaitu objek penelitian yang mempunyai jumlah tidak terbatas dan tidak dapat dihitung. Contohnya adalah tinta, air, pasir di pantai, padi di sawah, atau beras di gudang. Nah, yang kedua ada populasi berdasarkan atas turunan dari populasi terbatas tetapi dengan ruang lingkup yang lebih dipersempit yang digolongkan menjadi: yang pertama ada populasi teoritis, yaitu populasi yang diturunkan dari populasi terbatas memungkinkan hasil penelitian berlaku untuk lingkungan populasi yang lebih luas. Yang kedua ada populasi tersedia, yaitu populasi turunan dari populasi teoritis yang akan dilakukan penelitian dengan mempertimbangkan jumlah dana, waktu, dan tenaga yang tersedia dengan memperhatikan karakteristik yang telah ditentukan pada populasi teoritis. Yang ketiga ada populasi berdasarkan atas variasi unsur pembentuk sumber data. Yang pertama ada populasi bersifat homogen, yaitu populasi di mana sumber datanya yang unsur-unsur pembentuknya memiliki sifat yang sama. Jadi dia satu sifat yang disebut dengan sifatnya homogen. Yang kedua ada populasi bersifat heterogen, yaitu populasi di mana pembentuk sumber data yang unsur-unsurnya memiliki sifat-sifat atau keadaan yang bervariasi. Jadi ini kebalikan dari populasi yang bersifat homogen. Nah, heterogen ini dia bervariasi sehingga perlu ditetapkan lebih lanjut batas-batasnya baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Menurut Muri, populasi digolongkan menjadi dua jenis, yaitu populasi terbatas yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu populasi yang
dapat dihitung, populasi terbatas ini populasi yang dapat dihitung seperti luas sawah, jumlah ternak, jumlah murid, dan jumlah mahasiswa. Yang kedua ada populasi tidak terbatas, populasi yang tidak bisa dihitung. Contohnya adalah seperti pasir di pantai. Baiklah, sekian video penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih kepada teman-teman dan terima kasih kepada Bapak dosen atas kesempatannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah populasi data. Jika nanti nyusun sebuah skripsi dan mengambil data populasi, berarti jumlah keseluruhan dari objek yang akan diteliti, yang akan dijadikan sebuah kajian penelitian, itu yang disebut dengan populasi data. Memang jumlahnya banyak karena akan diteliti sebagai objeknya. Tetapi kalau mau diambil sebagian, lihat video saya. Nanti deskripsinya akan saya tulis di bawah ini. Jadi peneliti itu sebelum dia mengambil sampel penelitian, dia harus tahu berapa jumlah populasi datanya. Itu adalah rangkaian seperti siang dan malam, seperti melengkapi. Ada populasi, pasti ada sampelnya. Demikian perkuliahan terakhir di semester genap ini. Semoga berkah dan manfaat selama 1 semester ini. Kajian-kajian yang sudah kita diskusikan bersama. Apabila ingin memperdalami lebih lanjut, silahkan selalu aktif di channel YouTube saya. Saya akan terus mengupload video-video yang berbasis tentang pendidikan Islam melalui dakwah, dan saya akan terus upload tentang metodologi penelitian dan statistik, dan yang terakhir saya akan upload tentang video-video tentang pembelajaran di dalam kelas. 3 hal ini yang menjadi organ di dalam channel pendidikan yang saya buat. Demikian perkuliahan hari ini. Semoga berkah dan manfaat. Apabila ada pertanyaan silakan di kolom komentar. Kita akan diskusi seperti biasanya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.